البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaidah yang ketujuh kemarin apa? Indah ya. Nabi. Satu. Ijlis. Itu 4 bentuk ilhad. Kaidah yang ketujuh ini berhubungan dengan al-ilhad fi asma'illahi ta'ala, yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala 4 macamnya. Dan di sana akan kita baca macam-macam yang lain ya khanifillah. Tayyib, siapa lagi yang menyebutkan dengan cepat? Indah ya alifkum. Ada sebagian nama-nama Allah atau apa yang disebutkan dari nama tersebut berupa sifat dan hukum. Tayyib. Kedua, menetapkan sifat-sifat Allah dari nama-nama Allah yang sifat tersebut disamakan dengan sifat makhluk. Tayyib, yaitu menyamakan sifat-sifat yang terkandung dalam nama-nama dengan sifat-sifat para makhluk. Terus menetapkan nama Allah yang Allah tidak menetapkan nama tersebut untuk dirinya. Itu menetapkan nama bagi Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan nama tersebut untuk dirinya. Tayyib. Terus memecah nama-nama Allah untuk berhala-berhala, menjadikan nama-nama Allah untuk nama-nama berhala. Tayyib. Ahsanta. Jenis. Dan ilhad hukumnya apa kemarin? Indah ya Muhammad Palimba. Haram. Tayyib. Kenapa? Kenapa dihukumi haram? Apa dalil? Tayyib, jawabannya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengancam pelaku ilhad, yang dalam bahasa Arab namanya mulhid. Orang yang melakukan ilhad disebut mulhid. Allah ancam dengan firman-Nya, wa dzalul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Menunjukkan hukumnya haram. Apakah keharaman ilhad ini sama semuanya indak ya Hudzaifah? Tidak. Lalu bagaimana? ada yang mencapai kekufuran, ada yang tidak. Ada yang mencapai kekufuran, ada yang tidak. Jadi ilhad itu bertingkat-tingkat. Ada yang sampai kufur, syirik, ada yang tidak mencapai hal tersebut. Sekarang kita lanjutkan. Perhatikan catatan kaki pada halaman ke-93. Setelah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan 4 jenis ilhad, maka Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullahu taala mengatakan wa baqiyatu anwa'il ilhad, jenis-jenis ilhad yang tersisa yang belum disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu ilhadu man wasafa Allah azza wa jalla bin naqais. Ilhadu man wasafa Allah azza wa jalla bin naqais. Penyimpangan orang-orang yang mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan-kekurangan. Ini juga bentuk ilhad. Kaqaulil Yahud, seperti perkataan orang Yahudi, yadullahi maghlulah,
tangan Allah terbelenggu. Ini ilhad. Kenapa? Karena mensifati Allah dengan kekurangan. Wa qaulihim innallaha faqir. Juga perkataan orang-orang Yahudi, nah, sesungguhnya Allah itu fakir. Ini ilhad. Kenapa? Karena mereka menyimpang dari perkara yang seharusnya ditunaikan berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk berikutnya ilhadun wa huwa tafwidul makna wa ibtalu dalalatil lafz. Ilhad yang bentuknya berupa tafwidul makna wa ibtalu dalalatil lafz, yaitu menyerahkan maknanya kepada Allah dan membatalkan penunjukan lafaz tersebut atas suatu makna. Maksudnya bagaimana, ikhwan fillah? Yang disebutkan di sini. Nah, maksudnya di antara bentuk ilhad yaitu apa? Keyakinan mereka-mereka yang menyatakan bahwasanya nama-nama Allah itu sekedar lafaz saja. Adapun maknanya kita tidak tahu. Ini maksudnya. Ini namanya tafwidul makna. Mereka mengatakan, nah, lafaz ini kita tetapkan, tapi kita tidak tahu maknanya. Ini ilhad. Kenapa? Karena yang demikian ini al-fanifillah akan membatalkan penunjukan makna dari suatu lafaz-lafaz yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya sebagai nama. Bagaimana kita mengetahui kebagusan nama tersebut kalau kita tidak mengetahui maknanya? Bagaimana kita bisa berdoa dengan nama-nama yang sesuai dengan apa yang kita minta kalau kita tidak mengetahui maknanya? Paham? Yang kedua ini dimaksud dengan tafwidul makna wa ibtalu dalalatil lafz, yaitu dia menyerahkan maknanya kepada Allah dan membatalkan penunjukan lafaz atas suatu makna. Atau lebih mudahnya antum katakan bentuk ilhad yang kedua ini afanifillah, yaitu mereka-mereka yang meyakini bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu sekedar lafaz saja dan tidak diketahui maknanya. Itu mudahnya dan lebih jelas insyaallah. Jadi maknanya tidak tahu pokoknya. Yang penting Allah Ar-Rahman, ya kita tetapkan Ar-Rahman, tapi maknanya apa ditanya, makna yang terkandung di dalamnya apa, tidak tahu. Itu dikembalikan kepada Allah. Nah, kita tidak bisa mengetahui maknanya karena ini lafaz yang maknanya dikembalikan kepada Allah. Nah, ini 6 akidah tafwid dan hadisnya. Termasuk ilhad yang parah. Kenapa ilhad ini termasuk jenis ilhad yang sangat parah? Dikarenakan konsekuensinya ikhwan fillah bahwasanya apa-apa yang diturunkan di dalam Al-Qur'an dan apa-apa yang diterangkan oleh Nabi SAW adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami. Nah, berarti seruan ini seruan kepada kejahilan. Seruan untuk apa? Untuk bodoh. Kenapa? Karena berarti semuanya sudah kita tidak tahu maknanya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sampai-sampai mengatakan bahwasanya al-mufawwidah yaitu ahlut tafwid min syarri anwa'i ahli bidah, termasuk sejelek-jelek jenis para pelaku kebid'ahan. Karena seruannya seruan kejahilan, seruan menuju kejahilan. Ilhad berikutnya takyifus sifati wal asma'i minal ilhadi kadzalik. Ya, membagaimanakan suatu sifat-sifat dan nama-nama. Ini juga termasuk ilhad. Ada lam yang hilang ya, minal ilhad, ya ditambahkan di situ. Ini ihad. Ada lam yang hilang. Takyifus sifati wal asma'i minal ilhadi kadzalik.
yaitu membagaimanakan suatu sifat atau suatu nama. Itu termasuk ilhad. Kenapa? Karena membagaimanakan pada kedua perkara ini tidak diperbolehkan. Kalau ditanya kenapa kok tidak boleh diperbolehkan membagaimanakan indamamir? Kenapa kita tidak boleh membagaimanakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaannya, bahwasanya membagaimanakan nama-nama atau sifat-sifat Allah termasuk ilhad, berarti sesuatu yang diharamkan. Kenapa? Baik, ingat-ingat jawabannya. Karena kita tidak memiliki ilmu tentang kaifiyah sifat-sifat dan nama-nama Allah, maka tidak boleh menetapkan kaifiyah. Sebab tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah tentang kaifiyah nama-nama atau sifat-sifat tersebut. Padahal untuk menetapkan kaifiyah, harus terpenuhi salah satu dari 3 perkara. Apa itu, Rifki? Yang pertama, berdasarkan khabar yang benar, dan ini tidak ada khabar dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang kedua, dengan melihat langsung, dan kita tidak bisa melihat langsung Allah Subhanahu wa taala di dunia. Yang ketiga, melihat sesuatu yang semisal dengan yang mau ditetapkan kaifiyahnya, dan ini juga tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Ini 3 tambahan dari bentuk-bentuk ilhad. Ingat-ingat, berarti semuanya ada berapa? Hendak ya Mukasyah ada 7. Diingat-ingat. Kemudian penjelasan berhubungan dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Tinggalkanlah orang-orang yang mereka berbuat ilhad pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan sungguh mereka akan dibalas sesuai dengan apa-apa yang mereka amalkan, mereka lakukan dulu ketika di dunia. Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala mengatakan, haddadallahu taala fil ayatil ladzi yulhiduna fi asma'ihi bitahdidain. Allah Subhanahu wa taala mengancam pada ayat ini orang-orang yang berbuat ilhad pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan 2 ancaman. Di sini ada ya yang hilang, ikhwanillah. Bitahdidain. Karena haddada yuhaddidu, apa masdarnya? Indaka ashabas sarf. Ayo. Tahdidan, haddada yuhaddidu tahdidan. Berarti harus ada ya-nya, ya kan? Mereka-mereka yang berbuat ilhad diancam dengan tahdidaini, dengan 2 ancaman. Yang pertama, sighatul amr fi qoulihi wa dharu fa innaha litahdid. Yang pertama, bentuk perintah pada firman Allah Subhanahu wa taala wa dharu. Yani biarkan mereka, sudah, tidak usah diurus. Tidak usah diberikan perhatian. Jangan sampai kalian terkecoh dengan orang-orang yang berbuat ilhad tersebut. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya mereka ini orang-orang yang ditinggalkan, tidak diberi taufik, tidak diberi pertolongan. Wal'iyadu billah. Kemudian yang kedua, fi qaulihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan dulu. Dan ini juga ancaman. Tidak disebutkannya hukuman secara khusus menunjukkan apa? Beratnya hukuman yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan bagi mereka. Sehingga ayat ini jelas menunjukkan tentang haramnya perbuatan ilhad.
Kemudian faedah berikutnya tentang hukmul mulhidin. Mulhid, apa maknanya mulhid? Indahnya Ukasha. Mulhid itu apa maknanya? Tayyib. Isim fa'il dari al-hada yulhidu ilhadan. Berarti mulhid orang yang berbuat ilhad. Nah, sekarang hukum orang yang berbuat ilhad itu apa? Qala Syamsus Salafi al-Afghani, al-ilhadu a'ammu min al-fisqi wal fujuri wal kufri wal nifaqi wal irtidad wal zandaqah wal bid'ah wal dalalah. Ilhad itu lebih umum dari istilah fasik, fajir, kufuran, kemunafikan, kemurtadan, zindik, bid'ah dan kesesatan. Jadi lebih umum dari itu semua. Karena ilhad intinya adalah apa? Penyimpangan. Nah, intinya penyimpangan. Sesuai dengan jauh dekatnya penyimpangan dia dari jalan yang lurus, maka hukumnya juga berbeda-beda. Fal mulhidu qad yakunu akhbatha anwa'il kuffar wa ashna'aha wa akhbathaha wa qad yakunu kafiran batinan. Maka seorang yang mulhid terkadang dia itu apa? Terjatuh dalam seburuk-buruk jenis kekufuran, yaitu akhbatha anwa'il kufar, atau dia termasuk sejelek-jelek jenis orang-orang kafir, dan yang paling parahnya serta paling buruknya mulhid. Jadi kafiran yang sudah paling parahnya, seperti mereka-mereka yang ilhad yang masuk jenis ini. Contohnya apa yang termasuk seburuk-buruk jenis kekufuran? Orang ateis yang yang tidak mengakui Allah itu pencipta jagat raya, ini sejelek-jelek jenis kekufuran. Waqad yakunu kafiran batinan, dan mulhid itu terkadang kekufurannya itu secara batin saja, tapi zahirnya menunjukkan keislaman. Seperti siapa ini? Ibnu Arabi. Ibnu Arabi zahirnya dia muslim, menunjukkan nisbah kepada Islam, tapi dia kafir dengan kekafiran yang jelas. Kenapa? Karena dia menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ibnu Arabi. Qala wa qad yakunu mubtadi'an dhalan fihi naw'un min az-zandaqah. Dan terkadang dia seorang ahli bid'ah yang sesat, dan padanya ada suatu jenis kezindikan. Zindik, yaitu seorang yang menyembunyikan kemunafikan dan menunjukkan ketaatan. Wal ilhadu kata'til mutakallimin, dan ilhad itu tayyib. Ini komahnya jangan di sini ya, Pak. Komahnya antara zandaqah dan ilhad jangan dipilih komah, kemudian komahnya dipindah ke al-ilhad sehingga bacanya lebih mudah. Kalau seperti ini jadi akan menimbulkan salah paham. Kita ulangi. Waqad yakunu mubtadi'an dhalan fihi naw'un min az-zandaqati wal ilhad. Sampai di sini. Komah. Ya, terkadang dia seorang mubtadi' yang sesat. Ada padanya satu jenis dari kezindikan dan keilhadan, yaitu penyimpangan. Seperti kata'tilil mutakallimin, seperti ta'tilnya ahlil kalam. Ahlil kalam, akhwanillah, mereka mu'attil, menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli bidah yang sesat. Waqad yakunu musliman fajiran fasiqa, dan terkadang dia seorang muslim tapi fajir, fasik, ya, terjatuh dalam perbuatan dosa. Hadza min jihatin,
Ini dari satu sisi. Bahwasanya apa? Seorang mulhid berbeda-beda kondisinya. Wa min jihatin ukhra qad yakunu al-ilhad kufran bawahan yuhkamu ala sahibihi bil kufri idza tammat alaihi al-hujjah wa qad la yuhkamu alaihi bil kufri liwujudi syubhah. Dan dari sisi yang lain terkadang perbuatan ilhad itu merupakan kekufuran yang sangat jelas. Kufrun bawah maksudnya kekufuran yang sangat jelas, ya kan? Tidak bisa lagi ditoleransi. Ditetapkan hukum pada pelakunya dengan kekufuran apabila telah tegak hujah atasnya. Dan terkadang tidak dihukumi atasnya kekufuran dikarenakan adanya suatu syubhat. Adanya suatu syubhat menjadikan dia terjatuh dalam ilhad tersebut. Waqad la yakunu al-ilhadu kufran bal yakunu mujarrada bid'atin wa fisqan. Bahkan terkadang ilhad itu tidak merupakan kekufuran, tapi sekedar kebid'ahan dan kefasikan. Jadi hukumnya bertingkat-tingkat. Seorang mulhid itu berbeda-beda, ada yang kafir, ada yang mubtadi', ada yang fajir, ada yang munafik. Berbeda-beda sesuai dengan jenis penyimpangan yang dilakukannya. Tapi pada istilah mutaakhirin khanifillah perlu diketahui juga, seorang ketika dikatakan dia mulhid itu biasanya ditujukan untuk mereka-mereka yang sudah mencapai kemunafikan nifaq i'tiqadi, sudah mencapai kekufuran. Biasanya untuk istilah mutaakhirin demikian. Baik. Misalnya untuk pelaku atau orang-orang yang meyakini keyakinan ateis, dia mulhid. Ini jelas kafir. Karena apa? Tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta jagat raya ini. Baik. Berarti dengan ini kita selesai dari kaidah yang ke-7. Kita baca kesimpulan kaidah. Qala madmunul qaidah. Kandungan dari kaidah yang ke-7 ini, al-awwal itsbatu ma atsbatahu Allah li nafsihi wa ma atsbatahu lahu rasuluhu min ghairi ta'tilin wala tahrifin wala takyifin wala tamthil. Penetapan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya, dan apa saja yang Allah tetapkan, apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tanpa melakukan ta'til, tahrif, takyif dan tamtsil. Ini harus kita pahami istilah-istilah ini. Sudah kita lewati apa yang dimaksud dengan ta'til. Apa makna ta'til, Irbad? Ta'til yaitu menolak, tahrif menyimpangkan makna, takyif membagaimanakan, dan tamtsil menyerupakan dengan makhluk. Ini secara mudahnya. Baik. Jadi ketika kita menetapkan suatu nama atau sifat harus menjauhi 4 perkara ini. Kenapa? Li'anna dzalika yu'addi ilal ilhad. Dikarenakan keempat perkara tersebut itu akan mengantarkan kepada ilhad, akan menjatuhkan seseorang ke dalam penyimpangan. Kalau seorang menolak nama-nama Allah, menyimpang. Seorang memalingkan makna dari nama-nama Allah, menyimpang. Seorang membagaimanakan juga akan menyimpang. Seorang menyamakan juga akan menyimpang. Yang kedua, man waqa'a fit takyifi aw at-tamtsili aw at-tahrifi aw at-ta'til faqad akhadha nasiban minal ilhad. Ini jelas. Siapa saja yang terjatuh dalam takyif. Apa tadi takyif? Hanafi? Membagaimanakan. Tamtsil? Memisalkan, menyerupakan. Tahrif? Tahrif? Tahrif mengubah. Mengubah makna yang hak menuju kepada makna yang batil.
Ta'til. Apa ta'til? Menolak. Nah, siapa saja yang terjatuh dalam hal ini, maka dia telah mengambil bagian dari ilhad. Ya, dikatakan mulhid. Kemudian yang ketiga, dari kaidah ini terkandung penjelasan ta'addudu anwa'il ilhad, berbilangnya jenis-jenis ilhad. Jadi jenis-jenis ilhad itu banyak. Yang disebutkan tadi ada berapa? Yang disebutkan dalam kitab ini. Berapa, Irbad? Taib. Ada 7, disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin 4 dan ditambahkan oleh Syekh Kamal Al-Adani 3. Ingat-ingat. Yang keempat, al-hukmu 'alal mulhidi yakhtalifu bi naw'i ilhadi. Hukum atas mulhid, seorang yang melakukan ilhad itu berbeda-beda sesuai dengan apa? Jenis ilhad yang dilakukan. Nah, taib. Contoh mulhid yang kafir apa? Iqbal. Mulhid yang dihukumi kafir, contohnya bagaimana? Mengakui tidak ada pencipta selain Allah. Gitu. Mengakui tidak ada pencipta selain Allah. Gitu. Ini mulhid. Ini muwahhid, ya ahli tauhid. Mengakui tidak ada pencipta selain Allah. Mengakui tidak mengakui di sana ada pencipta selain Allah. Mulhid, musyrik, kafir, ya. Atau tidak mengakui bahwasanya Allah itu pencipta, ini mulhid kafir. Sekarang yang mulhid mubtadi', contohnya apa? Mulhid mubtadi'. Siapa yang belum kebagian? Apa Mujahid? Contohnya mereka orang-orang yang menyimpangkan makna bahwasanya yadullah diartikan dengan kekuatan, kekuasaan. Ini ahli bidah. Tayyib. Ini contoh-contohnya, barakallahu fiikum. Ingat-ingat 7 kaidah dalam pembahasan Asmaullah Ta'ala. Berarti besok, ya, besok imtihan dari kaidah yang pertama. Baik, barakallahu fiikum.